Kali ini kita mau menjelajahi Batu Secret Zoo. Ikuti terus keseruan kami ya. Pertama masuk kita ngeliat ada tikus raksasa. Wow, gede banget ya. Untung aja tikus yang ada di rumah nggak sebesar ini. Ternyata namanya nutria. Lanjut ada iguana. Untuk nama-nama binatangnya ada ditulis di video ya. Sini ya. Mau ya? Setelah ini kita akan melihat berbagai jenis monyet. Yang ini Greater Spot Nose Guenon. Wow, lagi asik makan. Tamarin. Foto kah? Iya, ada kumisnya dia. Ya nih. Bun. Ya, assalamualaikum. Bunda sama siapa tuh, Bun? Hidungnya merah. Ya. Dadah Kakak Al. Creepy apple. Ya. Nanti aku kabarin. Salam. Ada bekantan nih. Ya. Itu suaranya. Hidungnya kayak gajah tapi Masuk air.
black swan. Ini nah black swan-nya nih. Nih. Sepanjang perjalanan melihat hewan-hewan tadi, kita disuguhi juga berbagai fakta uniknya. Nah, ada juga permainan-permainan seperti ini. Kita diajak untuk menebak dari gambar mata yang terlihat. Hewan apa aja ya ini? Pegang. Dania halus. Bubuk gak dia? Kita akan memasuki Fantastic Aquarium. Let's go! Oh, ibu kira belum. Butterfly fish. Megang Loren ya. Oh, di atas tuh, di atas. Di atas nih, atas ini. Ini jari ayah. Ada yang di luar? Ada di luar nih. Di atas deh, di atas tuh. Keluar ke dia. Enggak, dia squirrel biasa kayaknya. Ayah tahu kan perasaan ibu kalau misalnya ibu kasih ayah reels baru dan ayah bilang iya udah lihat.
Wah, perjalanan masih panjang. Kita istirahat dulu buat makan dan sholat. Sambil nunggu makanan datang, Dania main ular tangga. Ular tangganya besar banget. Tanduknya kayak tangan. Wih. Mana? Kapal Nabi Nuh ya. Siang hari kayak gini juga waktunya satwa-satwa makan. Dipegang boleh? Ada banyak satwa yang bisa kita kasih makan loh. Salah satunya jerapah. Tinggi sekali. Silakan sebelahnya makanannya. Pegang, boleh. Ya kasih, sambil kasih makannya. Nggak apa-apa, lidahnya keluar. Nggak apa, ambil, ambil. Hai. Dania mau lanjut kasih makan beruang. Lanjut lagi. Wow, Iya. ternyata Dania berani. Yeay. Untuk biaya ngasih makannya 10.000 ya, dapat kesempatan 3 kali kasih makan. Jangan lupa siapin uang pecah ya selama di dalam Batu Secret Zoo. Makasih, Pak. Lagi mana? Ih, beruangnya lucu. Longhorn. Wah, bisa kasih makan singa juga. Tapi Dania berani nggak ya? Oke, kali ini kasih makan singanya ditemanin sama ayah. Sini. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, ada ayah. Pegang sama ayah. Tenang, liatin. Liatin dagingnya dimakan tuh. Iya, emang ngeri, nak. Itu boleh. Ada 3 SD sudah.
Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. Assalamualaikum. Ini yang kaki main pasir, pandai bunga basah. Aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku.
ketemu bintang laut di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah.
teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kita mau naik bandros. Bandros itu apa sih, Bu? Bandros itu adalah Bandung Tour on Bus. Kita diajak berkeliling melihat keindahan kota Bandung dan belajar sejarahnya dengan menggunakan bis. Harga tiketnya berapa sih? Ada yang udah pernah naik belum? Teman-teman yang sudah pernah naik bandros juga boleh komen di bawah ya. Harga tiket bandros sebesar 20.000 per orang, bisa langsung dibeli di atas bis ya. Jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi waktu pemberangkatan terakhir sekitar jam 3 karena untuk satu rute bisa memakan waktu sekitar 45 menitan. Ini sekarang kita sedang lewat gedung sate. Oh iya, atasnya bertusuk sate. Jadi ternyata yang mirip tusuk sate di atasnya itu adalah penangkal petir. Di bagian menara yang sekelilingnya ada jendela kaca, itu adalah tempat untuk ngopi dan ngeteh. Dari atas itu kita bisa melihat pemandangan kota Bandung. Di bagian tengahnya ada sirine yang dulu dipakai untuk peringatan saat terjadi bahaya. Bahkan suara sirinenya ini terdengar sampai ke Lembang loh. Dulu sempat ada peraturan yang melarang masyarakat untuk membangun rumah atau bangunan yang lebih tinggi dari gedung sate agar tidak mengganggu suara sirine. Pengerjaan gedung sate dilakukan oleh sekitar 2.000 orang, 150 orangnya berasal dari Cina dan sisanya adalah orang pribumi. Semua info tadi kami dapat dari tour guide-nya Bandros loh. Jadi selama kita keliling kota Bandung, tour guide menjelaskan tentang sejarah bangunan atau jalanan yang kita lewatin. Sepanjang perjalanan tadi kita udah ada lihat bandros warna biru dan hijau ya. Jadi bandros Dishub kota Bandung ada sampai 12 warna loh. Warnanya kayak pelangi. Magiku hibinio. Naik bandros itu enak loh, anginnya sepoi-sepoi. Bener banget. Bandros desainnya klasik dan bagian kanan kirinya nggak full tertutup. Jadi nggak perlu AC deh, sudah banyak angin sepoi-sepoi. Sekarang kita mau melewati Taman Balai Kota Bandung. Di dalamnya ada Taman Dewi Sartika, salah satu pahlawan dari Kota Bandung. Kemudian ada Taman Badak dan ada Gembok Cinta loh. Gak perlu jauh-jauh ke luar negeri, udah bisa pasang gembok cinta bareng pasangan di sini. Sekalian aja kali ya pasangannya digembok biar gak kabur. Lihat di situ ada Tugu Maung Bandung. Maung dalam bahasa Sunda artinya harimau. Tugu Maung Bandung ada di 3 lokasi. Nyata harimau sudah menjadi ikon yang melegenda di masyarakat Sunda. Lihat bandros yang warna biru jadi inget Tayo ya.
Jalannya cepat sampai, Bapak Ibu adik-adik. Udah senang naik Res? Baik, saya ngangkat suaranya. Kalau saya senang hati bilang bandras. Bandras. Saya senang hati bilang silak. Silak. Kalau saya senang hati, ya memangnya begitu. Kalau saya senang hati, tepuk tangan. Yeay. Alhamdulillah kita udah sampai. Terima kasih untuk Bapak Ibu anak-anak semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Ikut kami menjelajahi Eco Green Park yuk. Di sini ada apa aja ya? Sesuai namanya, di sini selain melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, kita juga bisa belajar banyak hal tentang menjaga lingkungan. Ayam. Wah, ada berbagai jenis ayam. Teman-teman lihat nggak, ada ayam yang seperti pakai celana cut bray. Namanya kayak cut Itu bray. namanya ayam Brahma. Carrot. Carrot anu lah. Domba. Asik ya. Dania mau coba kasih makan kuda nih teman-teman. Ada juga loh video Dania kasih makan jerapah, singa, dan beruang di Batu Secret Zoo. Videonya ada di atas sini ya. Ada dia pegang ya. Ini makanya tadi sebelah sini loh. Ada kambing. Peganglah. Mbak. Boleh. Pegang dah. Shirley. Dah satu lagi ya, Bang. Habis kasih makan kuda, kita lanjut kasih makan ikan yuk. Wih, pada lahap-lahap banget. Lapar ya. Di belakang kolam ikan ini ada flamingo. Kita sempetin foto sebentar. Cekrik, cekrik. Di Eco Green Park ada wahana bermainnya. Semua wahana gratis dan semua bisa dimainkan tanpa mesin. Ramah lingkungan ya. Setelah tadi Dania main ayunan, ayah dan ibu juga pengen kita naik ayunan yang besar banget. Wush. Di Eco Green Park kita nggak cuma ngelihat hewan-hewan yang ada di kandang, tapi juga bisa interaksi langsung dengan hewan yang dilepas. Wah, banyak banget nih burung merpati. Oh, ada juga ayam.
Wah, ayam yang satu ini besar banget dan dia sampai takut. Kita mulai memasuki galeri daur ulang. Karya yang ditampilkan di sini semua terbuat dari barang bekas, seperti dari plastik kemasan, rantai dan ban motor, dan banyak barang bekas lainnya. Untuk robot yang satu ini terbuat dari onderdil mesin motor. Wow, keren semua ya. Kalau tadi kita ngelihat berbagai burung yang jinak, setelah ini kita ngelihat berbagai jenis burung karnivora, pemakan daging. Ini ada burung bangkai berkepala putih. Bilang buncis, cekrik cekrik. Di sini kita juga bisa berfoto dengan hornbill dan burung elang. Oh ya, ada juga wahana rumah terbalik. Semua wahana di dalam Eco Green Park gratis ya. Ada yang penasaran sama patung bebek bertopi? Capek. Besar. Swan. Ada telurnya, Nak. Black swan. Kalau tadi patung bebeknya kecil, ini ketemu patung bebek yang besar sampai bisa didudukin. Gemes banget. Buncis. Burung pelikan. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata paruh burung pelikan ini bukan untuk menyimpan makanan. Kantung besar itu digunakan untuk menangkap ikan seperti jaring. Pelikan langsung membuang airnya dengan memiringkan paruhnya. Ikan yang terjebak di dalam paruh langsung ditelan bulat-bulat. Hebatnya, paruh ini bisa menampung air hingga 11 liter atau setara dengan 2/3 galon air yang kita pakai di rumah. Keren! Angsa hitam. Angsa hitam berasal dari Australia, teman-teman. Dan ia bisa hidup sampai 40 tahun. Cukup lama ya. Angsa adalah seekor hewan yang hidupnya monogami, yang bertahan pada satu pasangan seumur hidupnya. Romantis. Teman-teman mungkin sudah nggak asing ya dengan burung merak berwarna cantik seperti ini. Tapi ternyata ada juga loh burung merak berwarna putih bersih.
Burung putih itu baru menutupi seluruh tubuhnya kira-kira saat burung merak berusia 3 bulan. Cantik banget ya. Kalau burung yang satu ini adalah burung kakatua mungil berpipi merah yang berasal dari Australia. Wah, kayak lagi pakai blush on. Selesai sudah petualangan kita di Eco Green Park. Habis ini kita jalan-jalan kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. The wheels on the bus go round and round.
teman-teman. Yuk kita senam, pelajari. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kami sedang mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur. Di depannya ada banyak patung gajah warna-warni. Bahkan ada gajah durian, lucu banget. Tahu nggak, Museum Satwa ini merupakan yang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami menjelajah Museum Satwa. Begitu masuk, kita disuguhi melihat sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Wow! Koleksi fosil dan replika hewan yang ada di Museum Satwa ini didapatkan dari berbagai negara. Tapi tenang aja, untuk hewan-hewan yang diawetkan nggak didapat dengan perburuan liar ya. Ini semua didapat dari hewan-hewan yang sudah mati secara alami. Dania lagi pengen coba juga nih, masuk ke dalam sangkar, ngerasain jadi burung. Lanjut kita menjelajah ke insektarium. Di sini koleksi serangga nggak kurang dari 10.000 spesies. Mulai dari Phasmidae, kupu-kupu, kumbang. Wah, beragam banget macamnya. Mulai dari yang ukuran kecil, besar, semua ada.
tanduknya 2, ada tanduknya 1, Kayak di buku Nia ya. ada yang 3. Kembang rusa. Ada yang kayak gitu tuh. Nama kelahi. Ada yang betina itu. Betina yang nggak ada tanduknya. Geser kita. Ini apa nih? Ini laba-laba gua. Oh, itu laba-laba yang lihat enggak? Warnanya sama, mirip sama tempatnya. Hampir nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Ini kupu-kupu dari Madagaskar. Enggak, ada yang bukan kupu-kupu juga, binatangnya dari Madagaskar. Ini kumbang kumis, panjang-panjang tuh. Kumisnya. Kumbang kumis, tadi kan kumbang tanduk. Kupu. Dari Thailand. Ada yang kecil. Hijau, kecil hijau. Banyak kupu-kupu. Ada kumbang kotoran. Udah dan ya yang dorongin kotoran itu. Masya Allah. Ini deh. Ada yang dari yang kecil sampai yang besar, nak. Namanya kumbang bola. Mana? Ini jamur. Yang kuping kan? Kupu-kupunya cantiknya, nak, ada kayak ekornya gitu, nak. Besarnya ini. Ke tangan nenek ayah. Ini bukan kupu-kupu, ngelak. Di pohon tuh. Ini mantis. Dia bisa nangkap makanannya, gimana dia tangkap makanannya? Iya. Kepik-kepiknya kecil. Kaget semuanya. Cantik. Si kadek. Setelah puas ngeliatin berbagai serangga, kita lanjut ngelihat diorama berbagai hewan yang dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Lihat, ada ular piton super tiger dari Asia Tenggara. Panjang banget ya. Lalu ada kerangka, jerapah. Semua hewan ukurannya sama seperti aslinya. Ini ada gigi kuda Nil. Lalu ada burung cendrawasih. Ini rusa. Iya. Ada gazelle yang tanduknya sangat panjang.
ada replika harimau yang sedang memburu rusa. Lalu ini ada berbagai binatang laut yang sudah diawetkan. Paus bungku. Ikan paus. Masya Allah. Tapi ininya aja tidak bermakna dia paus itu. Habis dari dasar laut, kita lanjut main ke daerah bersalju. Diorama hewannya bagus-bagus banget ya. Anak jadi punya gambaran gimana sih kehidupan hewan di alam liar. Kita mau masuk ke bagian morfologi satwa. Di sini kita lihat berbagai organ dalam hewan, otak, lambung, usus. Wah, lihat ada replika sistem pencernaan sapi. Belajar biologi kayak gini jadi lebih mudah ya. Di halaman luar museum sedang ada pertunjukan tarian dari Papua. Oke deh, setelah ini kita mau lanjut ke Batu Secret Zoo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. Terus berasnya dipanen, dibersihkan, dimasukkan dalam karung, baru dimasukkan dalam truk. Truknya jalan, diangkut ke pasar. Di pasar dijual sama ibu penjual beras. Siapa mau beli beras? Nah, lalu berasnya dibeli sama ibu, sama ayah, dimasak. Di mana masaknya? Tuh. Masya Allah, ternyata begitu panjang perjalanan sepiring nasi dan melibatkan banyak orang. Rezeki yang diberikan Allah Ar-Razzaq kepada kita bisa jadi merupakan jalan rezeki juga bagi orang lain. Setiap peran begitu penting dan saling melengkapi. Saat kita menghargai para petani, supir, para penjual, dan tiap suapan nasi yang kita makan, semoga Allah makin melimpahkan rezeki yang berkah untuk kita. Amin. Dalam surah An-Nur ayat 38, mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, begitulah kata Allah. Mereka mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apa itu? Bertasbih memuji Allah, senantiasa mengingatnya dan juga bersyukur setiap waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong. Bismillahirrahmanirrahim. Momo dan Yuyu dipublikasikan The Asia Foundation. Let's read. Ditulis oleh Momon Kristiadi. Ilustrator oleh Lily Yong. Momo mencari Lina. Sudah waktunya kucingnya itu makan. Oh, itu dia. Lina sedang apa ya? Lihat nggak kucingnya mana? Ekornya hitam. Oh, ada apa di lubang itu, Lina? Tanya Momo. Ternyata kucingnya lagi memasukkan tangannya ke dalam lubang. Wah, ada binatang mirip kepiting, tetapi lebih kecil. Apa ini yang Bapak bilang Yuyu? Tanya Momo dalam hati. Kalau dipelihara, apa Yuyu bisa menjadi besar seperti kepiting ya? Momo ingin tahu. Tuh, Yuyunya dimasukin ke dalam ember. Kucingnya. Coba kita lihat apakah Yuyu suka ini. Dikasih makan Yuyunya. Kucingnya juga. Alhamdulillah. Ternyata Yuyu suka makan apa aja. Dikasih ikan. Mau. Ini apa ini? Dikasih tahu itu mungkin. Atau roti. Mau juga. Yuyu juga suka roti dan pisang. Sama kayak suatu hari saat akan memberi makan Yuyu, Momo terkejut. Ia melihat banyak anak Yuyu kecil-kecil. Oh, ternyata kamu ibu Yuyu ya? Kamu perlu tempat tinggal yang lebih besar. Pindah ke sini ya. Dari ember yang warna oranye kecil dipindah ke ember hijau besar ya. Momo sibuk sekali. Semakin banyak Yuyu, semakin banyak makanan yang dibutuhkan.
Ibu Yuyu dan anak-anaknya makan. Hingga suatu hari, ember tempatnya Yuyu dan anak-anaknya terbalik. Oh, kalian mau kemana? Yuyu itu membuat lubang. Boleh, silahkan. Oh, kamu lebih suka di lubang itu ya, Yu? Katanya, Momo. Bagaimana dengan kamu, Bu Yuyu? Kamu juga pasti lebih senang di dalam lubang di tanah. Yuyu tadi mirip apa, Nak? Banyak anaknya ya? Terus akhirnya tadi Yuyunya masuk kemana? Ember. Tadi gimana Yuyu sama anak-anaknya makan? Yuyunya mau balik ke tempat tinggalnya di tanah. Dadah Yuyu. Halo teman-teman, ini aku lagi di Kitsuna. Nah, sekarang aku lagi memanggang pizza untuk pelangganku. Aku dapat 2 jempol dari pelanggannya. Terus pizzanya dimakan sendiri lagi. Karena aku ternyata lapar, aku kasih makan dulu juga deh. Tapi anaknya cuma boneka ya guys. Aku sekarang sedang menyukur peliharaanku. Lalu aku mandikan, aku kasih air dan kasih sabun. Gosok. Terus aku ambil deh, tapi dihanduin dulu. Tapi di sana nggak ada handu, jadi gak usah dihanduin. Kita lanjut masukin ke dalam situ. Gak usah deh. Nah, mau yang itu dia. Habis ini mau ngapain ya? Lanjut ke toko kue buat jualan kue. Ini ternyata banyak banget merek kuenya yang ada dalam oven. Aku sampai bingung taruh di mana. Lanjut aku susun ke tempat yang benar. Saatnya aku siapkan kue untuk pelangganku. Ada yang mau gak nih jualan aku? Enak loh. Terus aku masukin ke dalam oven.
biar dia nggak dingin gitu. Lanjut aku mau menuang tehnya. Tutupnya kayak camplong. Gelasnya baru aku masukin ke oven. Aku lucu banget ya karena itu aku masih kecil. Aku gak punya uang sama sekali. Nah, sudah jadi nih. Terus kita berikan ke pelanggannya. Akhirnya aku dapat uang, tapi bohongan. Habis itu aku mau bikin kue, kasih topping. Ada jeruk, suka banget makan jeruk, tapi ini cuma jeruk bohongan. Nah, hijau itu adalah kiwi. Ada yang suka kiwi gak? Kalau aku sih gak suka. Nah, aku kasih strawberry. Lah, toppingnya ketinggalan. Toppingnya jatuh terus loh guys. Soalnya ini toppingnya tuh bentuknya bulat, terus jadi jatuh-jatuh deh. Pelangganku minta minum. Aduh, kok malah dimasukin lagi guys gelasnya. Ampun loh. Hebat loh tahan panas, padahal ini dari oven. Karena aku manusia api. Selamat menikmati pelangganku. Dadah guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. There, here, there, everywhere. Old
Fingers on the bus go swish, 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 all through the town. The wheels on the bus. Yeah! The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The wheels on the bus. Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong. People on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah, muah, muah. with me. Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Confidence in Science ceritanya ditulis oleh Lee Ye Jin, digambar oleh Chun Suk Yun. Gimana ya caranya merangkai sirkuit listrik? Wow, bola lampuku menyala. Kok kamu gembira sekali? Kenapa lampuku tidak menyala ya? Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Ini menjadi penjelajah gua. Hore! Halo! Saatnya libur musim panas. Huni mengunjungi rumah nenek. Pada liburan kali ini, Huni bisa main sepuasnya di rumah nenek. Dia senang sekali bermain bersama Coli, sepupu Huni. Huni dan Coli pergi ke bukit di belakang rumah nenek. Ada bait kelelawar tergeletak di mulut gua yang gelap. Huni mengangkatnya dengan hati-hati. Ada bayi kelelawar si kecil. Diangkat sama Huni. Kelelawar kecil ini sepertinya tersesat. Kasihan sekali. Ini kelelawar mungkin ada di dalam gua. Ayo kita antarkan. Dua anak lelaki itu masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Di dalam gua gelap sekali. Mereka tak bisa melihat apa-apa. Coli, aku takut gelap. Pulang dulu yuk, ambil senter. Huni dan Coli pulang tergopoh-gopoh. Mereka menaruh bayi kelelawar di kardus kecil.
Jolly sibuk mencari senter. Huni pun turut membantu. Buka lemari. Senternya tidak ada. Di sini juga tidak ada. Senter, di mana kamu? Tidak ada senter di sini. Huni dan Jolly mencari kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukan senter. Apa ya yang bisa digunakan untuk menerangi? Huni mengambil lampu meja. Kita bawa lampu ini saja. Tapi lampu ini tidak ada kabelnya. Di gua tidak ada stop kontak untuk mencolokkan steker. Karena di gua tidak ada stop kontak, kita perlu senter yang menggunakan baterai. Ya benar, kita bisa membawa baterai. Itu kubas baterai. Juli masuk ke kamar, lalu keluar dengan membawa baterai, kabel listrik, bola lampu, saklar, dan diagram sirkuit. Ayo kita membuat senter sendiri. Kalau kita bisa memasang senter di topi, pasti keren. Kita jadi punya topi penjelajah. Kurasa aku bisa membuatnya. Aku pernah belajar di kelas sains. Oh, asyik, katanya Huni. Kita akan menjadi penjelajah gua. Hore, aku sudah tidak sabar. Aku mau coba, kata Huni. Oke, kamu boleh coba membuatnya sesuai diagram sirkuit, kata Jolly. Ini diagramnya. Lampunya tidak menyala. Nih, lampunya kok nggak nyala ya? Kamu belum menghubungkan kabel ke bola lampu. Kalau kabelnya terputus seperti itu, listrik tidak mengalir dan bola lampu tidak menyala. Ini ternyata kabelnya belum dihubungkan ke lampu. Setelah dihubungkan, ting, nyala. Huni melonjak kegirangan, yeay! Namun Jolly tampak sedikit khawatir. Cahaya lampunya agak redup, cukup terang tidak ya untuk menerangi dalam gua. Jolly mengambil baterai tambahan. Kalau kita tambah baterai lagi, lampunya akan lebih terang. Huni menambahkan 1 baterai lagi. Namun bola lampu tidak menyala. Coba kamu periksa arah baterai. Kalau kedua baterai dihubungkan ke kutub baterai yang sama, lampunya tidak akan menyala. Oh iya nak, ini kan kutub negatif, kutub positif, kutub negatif. Nah, coba dibalik. Jadi positif, negatif. Ting, jadi nyala. Ternyata Huni mengubah arah salah satu baterai dan menghubungkan kedua baterai itu lagi, bola lampu menyala. Arus listrik mengalir dari kutub baterai positif ke negatif. Jadi lampu hanya akan menyala kalau kita menghubungkan baterai dengan kutub-kutub yang berlawanan. Oh gitu. Huni mengira ia memiliki ide cemerlang. Kalau kita memasang lebih banyak bola lampu, seharusnya cahaya menjadi lebih terang kan? Huni merangkai 2 baterai dan 2 bola lampu. 1, 2. Ternyata cahayanya sama aja seperti saat menggunakan 1 bola lampu. Aneh sekali, kukira cahayanya akan lebih terang. Oh iya, ternyata alasannya karena bola lampunya harus berbagi listrik, sementara jumlah energi dari baterainya terbatas. Jadi cahayanya tidak seterang yang diharapkan karena kedua bola lampu harus berbagi energi listrik. Nah, Huni dan Jolly membuat 1 rangkaian listrik lagi. Ia menghubungkan 3 baterai. 1, 2, 3. Dihubungkan dengan kabel ke 1 bola lampu. Wow, cahayanya sangat terang. Sepertinya cukup untuk menerangi gua. Baiklah, sebaiknya kita jangan memasang saklar dulu. Saat rangkaian ini dipasang di topi akan sulit menyalakannya. Lepaskan dulu kabelnya, nanti kita hubungkan lagi saat masuk ke dalam gua. Huni dan Jolly memasukkan sirkuit ke dalam kotak dan mengeluarkan bola lampu dari sebuah lubang. Kemudian mereka mengikat kotak itu ke topi mereka.
Yeay, kita siap menjadi penjelajah gua yang hebat. Akhirnya semua sudah siap. Saat mengambil kardus yang berisi bayi kelelawar, Huni berkata, "Jangan takut bayi kelelawar, kami antar kamu pulang sekarang." Huni dan Jolly masuk ke dalam gua. Saat mereka menghubungkan kabel dan saklar dan bola lampu di sirkuit, gua menjadi terang benderang. Ini ada cahaya dari lampu topinya. Ia merasa seperti penjelajah sungguhan. Huni dan Jolly terus masuk ke dalam gua, disinari senter buatan sendiri. Setelah masuk cukup dalam, akhirnya Huni dan Jolly melihat ada kelelawar. Lihat, kata Huni. Bayi kelelawar mencicit lemah saat Huni mengeluarkannya dari kardus. Dikeluarkan pelan-pelan. Lalu seekor kelelawar besar terbang ke arah mereka, menyambar bayi kelelawar dan terbang menjauh. Wow, itu pasti induknya. Selamat jalan kelelawar kecil. Huni dan Jolly melambaikan tangan kepada si bayi kelelawar. Dadah. Mereka berjalan pulang dengan lega dan gembira. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja. Ayo kita bantu flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya, Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri satu kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri satu kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuma hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini. Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel. Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Hohoho, aku pun kenyang. Flamingo, flamingo, leher panjang kaki jenjang. Tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang. Oh, di sana banyak udang. Ya sudah Besti, aku cari makan dulu ya. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Yuk temenin Dania nonton Tari Zaman. Bagus banget, rapi.
benar ingat ke urang pagi awayan akhir hana mengingat. Duluan kakak kak, Terima kasih.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, gue lagi di Yitzula. Ikuti keseruanku main dokter-dokteran dan penjual bunga. Dokter, tolong kucing saya sedang sakit. Baik, ibu akan saya selamatkan. Halo guys, hari ini aku jadi dokter. Aku sedang merawat hewan sakit. Aku siap-siap dulu. Nah, sekarang diperiksa. Terus dia apa ini tuh? Ditensi. Ditensi. Yang mana ya cara pakainya, gak tahu deh. Sekarang di termometer, ukur suhunya. Aman, sipus tidak demam. Kita mau periksa telinganya guys. Sip, telinganya bersih. Sekarang lanjut, kita kasih apa tuh namanya, suntikan. Dia suntik di tangannya guys, sama kayak aku waktu divaksin. Oh, itu adalah pompa tensi. Coba pasangkan dulu. Oh, seperti itu. Astaga, lepas lagi. Lepas lagi. Anggap aja tensinya bagus ya guys. Oh, itu palu untuk sarafnya. Cus. Tadi hasilnya kucingnya sakit perut. Kasih obat dulu. Sekarang udah selesai deh. Udah sembuh dia. Ternyata masih ada obat yang mau dikasih. Gak bisa dibuka. Loh, aku ngapain naik-naik? Ayahnya cari ayah buat buka. Ayahnya bisa dibuka. Nah, sudah selesai deh. Mana gaya aku keren gak jadi dokter. Aku memang cita-citanya jadi dokter hewan. Lanjut, aku menjadi florist. Kok akhirnya punya uang guys, gak kayak di video sebelumnya. Ada pembeli yang beli bunga ternyata. Terima kasih sudah beli, datang kembali. Kok nggak bisa dibuka ya? Tuh
bisa dibuka. Oh, ternyata aku jatuh terlalu atas. Masukkan dulu uangnya. Siapa yang mau beli bunga? Sekarang aku lagi mewarnai burung. Nanti burungnya bisa masuk di layar loh guys. Tinggal masukin di bawah tempat ini. Terus burung yang aku warnai muncul deh. Sekarang aku masukkan. Nanti kalian lihat ya. Di mana ya burung yang aku warnai tadi? Tidak muncul-muncul. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Hari Raya Idul Fitri. Kita mulai. Sebelum sholat kita mau mandi. Ya, habis itu pakai baju yang terbaik. Jilbab yang bersih, rapi. Kalau yang ayah pakai kopiah, sarung, sama baju. Iya, geser Danianya tuh. Dania yang pakai jilbab putih tuh. Geser terus. Agak keras ya. Aku pakai baju terbaik dulu. Oke. Habis itu kita makan ya. Karena hari ini kita nggak berpuasa. Kita udah sebulan puasa ya. Oke, makan. Jangan lupa ucapkan bismillah. Yuk, habis itu kita dari rumah berangkat ke ya, let's go. Geser. Salah jalan. Ke masjid bawahnya, Nak. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya? Ke masjid, terus kita sholat. Sholatnya gimana, Nak? Banyak apanya? Banyak Allahu Akbarnya. Nah, ya kita pulang dengan lewat jalan yang berbeda. Nah, pulang. Geser. Oh, di sepanjang jalan kita ada lihat tetangga-tetangga. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita juga telepon ayahnya ibu, ayahnya ayah, keluarga semuanya kita telepon ya, karena belum bisa balik ya. Dah, ayah pulang lagi. Alhamdulillah dah. Selesai deh. Assalamualaikum. Yang kaki mandi pandai bungas basah. Aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik. Wow, lihat ada bintang laut, teman-teman. Bintang lautnya berduri. Teman-teman, menurut Wikipedia, bintang laut ini namanya Proteroaster nodosus. Sering disebut juga bintang laut bertanduk dan coklat chip sistar. Lucu ya namanya. Ternyata bintang laut nggak boleh dipegang dan diangkat dari air lama-lama ya teman-teman. Itu bisa bikin bintang lautnya stres.
Ini kami lihat bintang lautnya sudah ada di pasir. Kami juga nggak tahu bintang laut ini masih hidup atau sudah mati ya. Berikutnya kami akan lebih berhati-hati untuk nggak mengangkat bintang laut dari habitatnya. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelangkung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Dan aku senang hatiku pergi ke Ikuti keseruan dan niat di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul The Land of Dim. Oke, penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk Ke baca dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya. Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Gitu ya, bahasa Indonesia. What should Kelana do? No, What should Kelana do? I don't know. Dilihat Mom, dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya. Bener nih senternya. Tuh, warnanya kuning, cahayanya Harusnya kan terang. putih, bukan kuning. Bol bisa, cahaya bisa putih, bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngeliat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi kalau Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari Ini kan tangan. Iya, membentuk bird. kayak Membentuk gini. giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil.
Berhasil, apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends. Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini? Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang Oh ya? Oh, beruang madu. Mouse deer dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. ayo sini Mas Gimana? Deer bersembunyi. Ayo Jurus. lari. Ayo kita lawan. Wow, 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 wow. Ini aksinya Remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya Dan dia bilang iya gitu. bener. Wow, Remang save the mouse deer. Yes, Pow Pow. Yay, finally yes dengan jurus Pow Pow. Mouse deer also wants to go to the land of light. They decide to go together. Let's go. Let's go. We go together. They sail into the big ocean. Bisa bikin ombak nggak Dania? Gini. Oh gitu ombak. Iya. Mereka berlayar di tengah lautan. Lautan yang luas banget. Remang and mouse deer aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Wow. Yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin big fish? Dengan jurusnya Pow Pow. Coba. Pow Pow Pow. Wow, 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 wow. Yay! Remang defeats the big fish. Even though the big fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Kelana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada sih itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water. Halo teman-teman semua, jalan-jalan lagi bareng Dania Penantify. Beberapa hari lalu kami lihat perayaan Imlek di Mall Grand Indonesia.
Lihat deh teman-teman, dekorasinya bagus banget. Itu ada hewan-hewan di atas. Wah iya, itu simbol 12 sio. Iya, itu apa sih? Jadi sio itu adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Sio dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Tahun ini adalah tahun ular. Dalam tradisi Tionghoa, ular dikaitkan dengan kecerdasan intuisi dan pengetahuan. Setelah ini mau ada penampilan barongsai. Sambil nunggu, Dania mau coba naik kereta dulu. Barongsai sejarahnya seperti apa sih? Kesenian barongsai mulai populer di zaman dinasti Selatan Utara, tahun 420 hingga 589 Masehi. Kala itu, pasukan dari Raja Songwen di kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan Yang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya ini sukses, hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Ah gitu ternyata asalnya. Terus kapan sih barongsai masuk ke Indonesia? Kesenian barongsai diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Sekarang barongsai di Indonesia sudah diperlombakan loh. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh KONI. Jadi sekarang pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Barongsai Indonesia juga sudah meraih juara pada kejuaraan di dunia. Keren! Itu barongsainya sudah datang. Ayo kita nonton dulu.
video kita kali ini. Sampai jumpa di video Parentify selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan belajar bareng sama Parentify. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau lanjut cerita buku dari Litara yang ada di website Literasi Cloud. Hari ini temanya tumbuhan. Iya, Oke, yang jadi berjudul Don't Fall Frangipani. iya bener, jangan jatuh bunga Jepun. Jadi frangipani itu adalah bunga Jepun, bunga Kamboja dari Bali. Ini suka banget pegang bunga itu. Nih ada banyak kan di taman. Nah, buku ini ditulis oleh kakak Imelda Naomi. Terus ilustratornya adalah kakak Pamela Suryajaya. Ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh Room to Read. Publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita mulai aja ya. Ayo. Oke, Don't Fall Frangipani. Sebenarnya kasihan loh. Karena Nih ceritanya. kenapa? Yang si bunga sama si kupu-kupunya itu. Akhirnya jatuh soalnya ya. Jadi kemarin Dania udah sempat baca yang versi bahasa Indonesianya. Nah, hari ini kita mau baca versi bahasa Inggrisnya. Wah, ada apa ini yang terbang? Ada kupu-kupu. Wow, kupu-kupunya cantik ya. Warna apa kupu-kupunya? Warna oranye. Oranye. Sama ada kuningnya. Pada kuningnya. Good morning flowers. Kalau flowersnya bisa ngomong, mungkin dia bakal jawab, good morning butterfly, gitu ya. I love to fly and dance near the frangipani tree. Where is the frangipani tree? It's This is, ini ya. is. Oke. This is What's the color of flower? Frangipani. ini. Ya. White White. and yellow. Yes. Oh no. Wah, kenapa? Some of the frangipani flowers are falling off the tree. Oh no. Oh, Kupu-kupunya gimana tuh ekspresinya? Oh gitu. Wush. Wush. Coba kita sama-sama yuk. Ada angin. Wush. Wush. Anginnya kencang sekali. Wush, Wush. wush. Whoosh. Wind, blow more gently, please. So many flowers have fallen off. Tuh, banyak banget tuh frangipani flowers yang jatuhan. Bunga Jepun yang jatuh. Oh, are there any flowers left? Bisakah teman-teman lihat bunga yang masih tersisa? Ada nggak ya? Tuh. Iya, ada nih. Ada. Iya, ada. Wow. Look, one little frangipani is left on the tree. I will make sure it doesn't fall. Oke, butterfly-nya berjanji, I will make sure it doesn't fall. Mau dijagain sama butterfly ya. Maybe this leaf can protect it. Oh, it's so heavy. Gimana? Coba angkat daun. Baru dia punya akal yang lain. Dia punya ide lain ya. Maybe this sticky sap can keep the frangipani on the tree. Do you know sticky sap? Getah pohon. Ya, getah pohon yang lengket, yang sticky. Yang sticky, jadi dia bawa getahnya, mau dibawa ke dekat bunganya. Ayo kita lihat. Oh no, but now I'm sticky too. Sekarang aku jadi lengket juga. Ih, lengket. Coba kita lihat Dania, tangan Dania kena getah. Lengket. Ada yang bersuara. Tiba-tiba ada yang memberitahu. Ada suara. Butterfly, you can use my web. Siapakah itu? Laba-laba. Thank you, Spider. Kata butterfly.
Padahal Coba biasanya digulung. butterfly sama laba-laba itu tuh saling memakan. Iya loh. Tapi kali ini mereka saling tolong menolong, bersahabat. Yuk kita coba bantu spider untuk menggulung jaringnya di dekat frangipani. Ya. Oleh gini. Gulung. Tapi kalau dia sih gini. Oh ya gini. Gulung. Jangan jatuh ya frangipani. We work hard to keep the last frangipani flower on the tree. But even with all our help, the little frangipani falls off. Bahkan sudah diapain tadi? Dibantu melindungi dari angin dengan daun yang dibawa tadi sama butterfly. Terus itu coba pakai Getah pohon yang lengket yang tadi sampai bikin butterfly-nya ke lengket. iya, badannya jadi lengket. Terus udah pakai Jaring spider web. laba-laba. Tapi putus. Tetap jatuh ya. Little frangipani jatuh di atas kepala anak perempuan. Little frangipani, where are you going now? Mau kemana ya? Little frangipani ya dibawa sama anak perempuan tadi. Wow. Ternyata little frangipani dipakai oleh banyak orang. Coba lihat di mana little frangipaninya. Oke. Ada nggak bunga frangipani, bunga Jepun yang lain? Ini. Oke, mana tuh kalau di sini? Itu. Tuh, banyak ya ternyata bunga Jepunnya ya. Iya. Dipakai. Di sini buat hiasan ya. Di kepala. Now you are dancing. Tuck in the dancer hair. You look even more beautiful. Ya kita dance bersama-sama bunga frangipani. Oh gitu. Di sini kisahnya bunga frangipaninya. Ayo teman-teman, kita dance bersama Frangipani. Iya, frangipani atau bunga Jepun. Walaupun jatuh, ternyata alhamdulillah tetap bisa dipakai untuk hiasan para penari di Bali. Masya Allah. Oke, udah selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu esok hari. Kita mau baca buku lagi tentang apa ya? Nantiin besok ya. Ya nanti kita cari tahu besok. Oke, say goodbye. Goodbye Bye, my bye. friends. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi main di Kids Zone sama Rinda. Aku ditemenin sama yang tiangkung aku. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Seru loh guys main rumah-rumahan ya. Aku tuh kaget banget loh guys punya kasur tuh kayak gini teman-teman. Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Aku suruh masuk ke rumah merah. Ya udah ada kuda-kudaan doang. Jangan-jangan ini kandang kuda. E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow. E-I-E-I-O. With a here and a Sekarang aku mau naik motor. Motornya kegedean. Kok malah goyang-goyang. Motornya bukannya maju malah goyang-goyang. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, here Aku tuh suka banget main kuda-kudaan loh guys. Pas masih kecil. Sekarang aku mau naik yang ini ya. Aku meluncur ke perosotan. Meluncur ke boli. Kok malah ditinggalin? Gak apa-apa deh. Sekarang aku mau masuk ke rumah ungu. Di mana aku? Cilok. here and a Bah. Lucu kan guys? Aku guys loh. Kok malah tutup lagi? Cilok. Aku naik ke balon raksasa. Ada banyak rintangan di dalamnya, susah sekali. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a Lagi-lagi aku disuruh manjat. Sebentar, sedikit lagi. Sekarang aku mau meluncur. Dan 1, 2, 3. Meluncur. Seru loh guys ini tuh guys. Guys ada yang pernah kesini, guys yang pernah kesini komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kalau konsep belasan sudah paham, kita coba lanjut ke puluhan. Bisa download printable mengenal angka dengan klik link di description box. Boleh banget posting keseruan belajar angka di medsos kalian dan tag Parentify ya. Dadah bestie. Halo teman-teman. Pas ke Dufan hujan kayak gini. Waduh, gimana ya? Wahananya masih bisa pada dimainin nggak? Pada antri apaan nih? Panjang banget. Yuk ikuti keseruan kami main di Dufan. Tonton sampai habis.
Kami sama sekali nggak ngira bakal hujan waktu main ke Dufan, jadi nggak ada persiapan bawa jas hujan. Kami sempat ngeliat di pintu masuk Dufan ada orang yang jual jas hujan plastik, langsung deh akhirnya keluar buat beli. Nah selama hujan memang banyak banget wahana yang belum bisa digunakan sementara. Sempet khawatir nih Dania bakal sedih karena nggak banyak nyobain mainan ini itu, tapi ternyata alhamdulillahnya anaknya mah tetap happy aja jalan-jalan ke sana kemari, nggak peduli hujan. Ya kapan lagi kan main hujan di Dufan. Bener kata orang yang bilang bahagianya anak itu sederhana. Mungkin dia nggak inget seberapa mahal dan bagus baju atau sepatu yang ia pakai. Main wahana apa aja yang ada di Dufan mungkin juga nggak inget. Tapi yang dia ingat rasa senengnya main bareng orang tuanya. Ini jadi pengingat juga buat kami untuk selalu hadir membersamai secara utuh. Semoga bisa membuat banyak memori masa kecil yang indah. Lihat patung es krim numplek kayak gini, anaknya minta diangkat ke atas. Terus dipeluk-peluk dong. Emang gak dingin apa? Hujan-hujan meluk es krim. Yeay, akhirnya hujan reda. Kita naik wahana apa ya? Jas hujan sudah dilepas, jalanan jadi basah dan licin. Harus hati-hati nih. Nah, kita mau naik wahana yang di belakang itu, biang lala. Di jalan kita ketemu patung kuda. Teman-teman yang mau lihat, kami naik komedi putar kuda bangsawan Turangga-rangga. Bisa klik yang di atas ini ya. Bareng TV. Oke, kita sudah masuk antrian. Iya, antrian biang lala aja sepanjang ini. Mana nggak kelihatan wahana biang lalanya? Iya, jadi wahana biang lalanya itu masih di sana. Kita masih jauh banget dari pintu masuknya. Akhirnya udah makin deket nih. Tapi emang antrinya nggak terlalu lama, soalnya kapasitas biang lala Dufan sampai 180 orang loh. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun ngelihat antriannya panjang banget dan berkelok-kelok kayak gini. Wah, ini nih salah satu wahana ekstrim Dufan, kora-kora. Teman-teman ada yang sudah pernah naik? Kali ini kita tentu nggak main yang ekstrim ya, karena kita bawa anak di bawah umur. Kalau yang di situ ada tornado. Kalau yang ini nama wahananya kicir-kicir. Wah, baru ngeliat aja udah kebayang sih gimana pusingnya.
Di sana ada histeria. Dari semua wahana ekstrim Dufan, yang mana nih yang sudah pernah teman-teman naikin? Masya Allah, pemandangan dari atas indah banget. Walaupun langitnya agak mendung. Ketinggian Biang Lala Dufan mencapai 30 meter loh. Tinggi juga ya. Akhirnya semua penumpang sudah naik. Yuk kita nikmatin pemandangan dari atas Biang Lala. Semoga teman-teman menikmati ya. Jangan lupa siapkan pose terbaik karena waktu di bawah kita bakal difoto sama petugasnya. Bareng TV. Sudah selesai petualangan kita di Dufan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk. Ayo kawan-kawan, kita belajar bersama mengenal binatang yang ada di Indonesia.
Lila lagi bikin apa? Lagi bikin istana boneka buat bebek. Wah, jadi ingat ibu pernah ke istana boneka. Banyak banget bonekanya. Wah, mau dong lihat. Boleh, yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Nah, ini istana boneka, salah satu wahana yang ada di Dufan, Ancol, Jakarta Utara. Info tiket masuk Dufan 2024 ada di video ya, start from 350.000. Antrian istana boneka cukup panjang, tapi nggak nunggu terlalu lama kok, soalnya kapasitas wahana ini bisa sampai lebih dari 300 orang loh. Nih, kita naik perahu kayak gini, dalam satu perahu ini bisa muat untuk 8-12 orang. Cukup banyak kan? Kita siap meluncur masuk ke istana boneka. Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas. Wow, ini bonekanya dari berbagai suku di Indonesia ya. Bener banget, boneka-boneka di sini bisa nambah wawasan kita tentang berbagai suku dan budaya yang ada di Nusantara. Total seluruh boneka yang ada di istana ini bisa sampai 600 boneka loh. Banyak banget ya. Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bahagia kami tujuan kita, tinggi cita-citanya, hidup tenang bersama. Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bahagia gembira semua, tujuan kita. Wow, ada mermaid. Semuanya hidup tenang bersama, damai bebas merdeka. Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya
boneka-boneka dari luar negeri. Sampai jumpa di part 2. Assalamualaikum. Hari ini kita mau cerita tentang I Learn About Textures. Ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Abid is sitting on the beach with cow and horse. They are soaking wet because they have just finished playing in the water. Cow, horse, sand, beach. Abid's father asked Abid if he wants to learn how to scuba dive. Wow, Abid has never tried scuba diving before. Duduk. Iya, duduk yang sini. Why are my hands so uneven? Says Abid, looking at his wrinkled hands. That means you are healthy. My teacher said that if our skin is in water too long, the wrinkles are a normal reaction of our nerves, says Hakim, all at once. Catch this bit, says Horse, as he throws a bottle of drinking water to Abid. Abid catches the bottle. Starfish, seashell, sand. 6. Well, because your hands are wrinkled, even though the bottle is wet, it's still not slippery, right? Cloud, says Horse, giving Abid a side glance. Cloud. Yes, you are right, says Abid, nodding his head. Nodding. Amazing, huh? Our skin is awesome. This is our skin anatomy. Because of our skin, we can feel raw skin, smooth, and also hot or cold, explained Hakim eagerly. Baca buku. Abid strokes horseback. Horseback feels so smooth and soft, not to be outdone. Cow says, my back does too. I've never seen just how beautiful it is under the sea. When diving, I touched a dolphin that swam up to me. Its skin was really slippery, says Abid, still astonished by the experience. I also touched a sea turtle. Its shell is rough. Itu tortoise. Abid. A turtle's rough and hard shell protect it from enemies. Kenapa, Ibu? Tortoise. Kenapa? Sea turtle. Kenapa? Abid. I also touched a sea turtle. Kenapa? Sea turtle. Kenapa? Its shell Kenapa? raw Kenapa? and as hard as wood. Kenapa? Sea turtle. A turtle's raw and hard shell protect it from enemies. Unlike a tortoise, a sea turtle can pull its head and forelegs into its shell when it is threatened, explained Hakim. A hedgehog, yeah, it's hedgehog use its quills to protect itself against threats. Yeah, I once accidentally got a quill in my foot and it drew blood. Horse chuckles when he hears Cow's story. Hey, let's make a sandcastle. We can show mother and father afterwards, say Horse. They are all busy building the sand. Sekop.
The sand at the beach is finer and softer than river sand. Sapi, so it's easy. Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata sensory play punya banyak manfaat yang luar biasa loh. Antara lain, mengembangkan imajinasi, mengembangkan saraf untuk kemampuan bahasa dan kosakata anak, mengembangkan rasa empati, bahkan menstimulasi hormon dopamin yang membuat anak-anak merasa tenang dan nyaman. Wah, Masya Allah. Yuk kita mulai kenalkan berbagai sensory play. Main walaupun harus berkotor-kotor. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Makasih. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Dania sedang latihan untuk tampil nari tradisional. Ada yang tahu ini tarian apa? Sebelum kita melihat penampilan Dania dan teman-teman, yuk kita mengenal 10 tarian tradisional Indonesia. Nomor 10. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tarian ini ternyata gabungan dari beberapa jenis tarian loh. Gerakannya sangat luas ya. Nama tarian ini konon terinspirasi dari suara gendang yang terdengar blak keting pong, lalu dimodifikasi menjadi jaipong. Nomor 9. Tari piring asal Sumatera Barat. Pada awalnya, tarian ini digunakan sebagai wujud syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Piring disimbolkan sebagai pemberian sesaji kepada dewa. Tentunya saat ini tari piring berubah fungsi menjadi hiburan ya. Nomor 8. Tari burung enggang asal Kalimantan Timur. Tarian ini menggambarkan gerakan burung enggang yang terbang bebas ke sana kemari. Kepakan sayapnya begitu indah. Semoga baik tarian maupun keberadaan burung enggang di alam selalu bisa lestari ya. Nomor 7. Tari kecak asal Bali. Tarian ini membawakan kisah Ramayana, yaitu tentang Rama, Sinta, dan perang melawan Rahmana. Bunyi cak-cak-cak mengacu pada lambang api suci yang membakar roh jahat. Nomor 6. Tari Zapin Melayu asal Riau. Tarian ini berasal dari negeri Yaman yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Riau, Sumatera, Bangka Belitung, hingga Kalimantan. Tarian ini digunakan untuk berdakwah yang diiringi oleh syair pujian kepada Allah. Nomor 5. Tari Pakarena asal Sulawesi Selatan. Awalnya tarian ini sarana upacara ritual suku Makassar. Saat ini terus dilestarikan sebagai penyambutan pengantin dan perayaan hari besar kenegaraan. Nomor 4. Reok Ponorogo asal Jawa Timur. Kesenian ini bercerita tentang perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantar Angin. Wah, pertarungan sengit antara Singa Barong dari Kerajaan Kediri dan Prabu Klano Sewandono dari Ponorogo. Nomor 3. Tari Sajojo asal Papua. Asal-usul tarian ini belum diketahui secara pasti. Nama tarian diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Gerakan tarian sangat energik ya, penuh gerakan kaki dan loncatan. Nomor 2. Tari Saman dari Aceh. Sejarahnya tarian ini dikembangkan oleh seorang tokoh Islam bernama Syekh Saman. Tarian ini disebut tarian 1000 tangan. Memang kekompakan gerakan tangan para penari keren banget ya. Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia loh teman-teman. Keren. Nomor 1.
Tari tempurung asal Sumatera Barat. Nah, tebakan teman-teman ada yang benar nggak nih? Tarian ini akan ditampilkan oleh Dania dan teman-teman. Tari tempurung disebut juga tari linte. Tari linte berasal dari kata hililinga wawu hi pongentea. Artinya, saat panen kelapa, anak-anak sambil membunyikan tempurung. Mereka menari dengan gembira. Wah, pas banget ya. Selamat menyaksikan. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum. Hari ini kita mau baca buku judulnya Aku Berbeda dengan Syafa. Ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil keluarga Abid melaju menuju ke toko buku. Berkunjung ke toko buku adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Kak Hakim dan Abid setiap bulannya. Seperti hari ini, Syafa bahkan terlihat sangat senang melihat buku yang begitu banyak. Lihat,
Di berbagai rak, dari bawah sampai atas semuanya buku. Sampulnya bukunya berwarna-warni. Ayah memegang buku warna biru. Kak Hakim memegang buku warna hijau. Wow, lihat Abid memegang bukunya warna oranye. Banyak sekali ya buku di toko buku. Bunda, Abid ingin buang air, kata Abid berbisik di telinga Bunda. Boleh, sekalian Bunda mau ganti baju Syafa juga nih. Sudah basah karena keringat, kata Bunda. Abid berbisik di telinga Bunda. Abid ke toilet laki-laki. Ini yang gambarnya laki-laki. Bunda dan Syafa akan ke toilet perempuan. Gambarnya ada pakai rok. Nanti kalau sudah selesai, tunggu Bunda di sini ya, kata Bunda sambil menunjuk. Iya, bangku-bangku di depan toilet. Abid mengangguk mengerti. Syafa cantik deh pakai kerudung merah. Kak Abid boleh pinjem nggak? Kata Abid sambil mencubit pipi Syafa. Kak Abid ada-ada saja ya Syafa. Yang pakai jilbab kan hanya perempuan. Kalau perempuan seperti Bunda, semuanya harus tertutup, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau Kak Abid sih yang harus tertutup dari batas pusar sampai kaki, kata Bunda tertawa. Oh, Kak Abid juga harus disunat, seperti semua anak laki-laki, lanjut Bunda. Disunat oleh dokter. Ya, Abid balas tertawa. Tapi kan Syafa masih kecil Bunda. Rara juga nggak pakai jilbab, kata Abid. Iya sayang, Rara, Syafa, Mimi, atau teman-teman di sekolah Abid yang lain masih kecil. Jadi belum harus pakai jilbab. Kalaupun pakai, itu untuk latihan. Biar nanti terbiasa, kata Bunda lagi. Oh iya ya, Mira. Abid membayangkan Rara belum pakai jilbab. Oh iya, tadi waktu di toilet airnya sempat macet. Hampir ada om yang mau masuk dan bantuin Abid, tapi nggak jadi. Alhamdulillah airnya mengalir. Ayah yang mendengar cerita Abid kemudian bicara, Abid, juga Kak Hakim, tubuh kita adalah milik kita. Tidak boleh ada seorang pun yang melihat atau memegang bagian pribadi tubuh kita, kecuali ayah, bunda, atau dokter ketika kita sakit. Ayah bunda juga hanya membantu. Saat Abid dan Kak Hakim sudah mandiri, bisa mandi sendiri, bisa membersihkan buang air sendiri. Ayah dan ibu pun sudah tidak boleh memegang bagian pribadi. Iya ayah, Kak Hakim juga dikasih tahu sama bu guru di sekolah, kata Kak Hakim. Bahkan walaupun kita ada di rumah dan hanya ada ayah dan bunda, selama ini Abid maupun Kak Hakim juga tetap harus memakai handuk kan saat keluar kamar mandi, sambung bunda. Oh iya, Abid dan Kak Hakim manggut-manggut. Keluar kamar mandi tetap pakai handuk. Atau kalau kita mau membeli baju dan akan mencobanya, ada ruangan tertutup untuk ganti. Itu karena kita harus menutup tubuh kita dari orang lain. Bunda menunjuk ruangan tempat ganti baju, fitting room. Dan biasanya ada tempat ganti khusus untuk laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Kamar tidur juga begitu. Walaupun kakak beradik, kamar Syafa terpisah dengan kamar Abid dan Kak Hakim, kata ayah. Ayo pilih lagi bukunya. Nanti kita lanjutkan ngobrol tentang laki-laki dan perempuannya di rumah saja, kata ayah. Dan kemudian semuanya sibuk memilih buku yang akan dibeli. Hore! Abid bilang, nih baju laki-laki dan perempuan pun beda ya.
perempuan pakai jilbab, boleh pakai rok, pakai celana. Laki-laki bajunya nih ada yang kemeja, rompi, celana. Ada kancing. Ada kancing. Nih rompi. Nih ini ini Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berusaha bersama ya, ayah dan bunda, untuk menjaga anak-anak kita. Karena seringkali perilaku penyimpangan seks ini secara tidak sadar terjadi mulai dari pola asuh yang keliru dari para orang tua. Nauzubillahi min zalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there, a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there, a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there, a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wheels on the bus. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus
dan ia terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong.